Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max. Kita masih di Gias dan kita dapat unit 2 Kia Grand Carnival baru. Warna hitam, warna putih, dan dua-duanya adalah pengganti Grand Sedona yang kemarin dijual. Nah, sekarang dia datang dengan kemewahan baru, desain baru, feature baru, dan bandrol harga yang menggiurkan. Penasaran speknya kayak gimana? Cek video ini. Ya, jadi si Kia Grand Carnival ini kayaknya jadi satu dari sekian mobil yang sangat menarik perhatian di Gias 2021 ini. Sekarang gua kasih tahu dulu berapa harganya. Harganya untuk tipe Dynamic yang paling terjangkau itu 786 jutaan. Nah, kalau yang di sebelah kita ini tipe Premier 886 juta. Tapi kayaknya harga itu sangat worth it dengan apa yang kita dapatkan sebagai sebuah mobil keluarga yang mewah gitu, meskipun dari brand Kia. Pertama-tama kita lihat sekarang logo Kia di Indonesia itu baru. Kalau yang dulu kan kayak logo kompor atau peralatan dapur lainnya, sekarang lebih futuristik. Meskipun gue sendiri nggak begitu suka karena itu kayak logo KN gitu, kayak huruf N kebalik di belakangnya. Tapi ya udahlah, itu soal logonya doang. Tapi gue sangat suka perubahan desainnya dibandingkan dengan Carnival atau Sedona yang kemarin. Kenapa? Karena Sedona kemarin itu desainnya sangat soft, main aman, nggak ada yang neko-neko. Ini boom, sangat berani, sangat tajam, tapi di saat bersamaan terlihat mewah. Kita breakdown satu-satu. Pertama, lihat dari grillnya, dia dilapis sama bahan-bahan yang kayaknya chrome ya, tapi chrome-nya tuh bagus gitu, tidak norak. Dan gue suka sama LED di RL-nya. Bentuknya tuh nggak cuma lurus atau cuma satu sudut, ini sudutnya tuh banyak. Ke sini, lalu ke sini, dan ada lagi di sini. Dan saat kita menyalakan lampu sen, LED di RL ini berubah fungsi jadi lampu sen. Gue suka banget lampunya, tajam dan berkarakter. Dan ngomong-ngomong soal lampu, Kia tuh berhasil menggunakan elemen desain yang bersahaja gitu. Bahkan salah satu lampu depannya itu menyatu dan menyamar rapi bersama dengan aksen di grillnya. Yang ini nih. Dan nggak cuma itu, mobil ini sensor parkirnya komplit. Di belakang pasti ada, makanya di depan juga ada. Dan si Kia Grand Carnival ini mungkin adalah Kia yang paling canggih di Indonesia saat ini, karena dia juga udah pakai active safety system. Terbukti ada kamera di balik spion tengahnya. Dan mobil ini punya sunroof. Dan nggak cuma satu, dua. Jadi di depan ada, di belakang juga ada. Dan emang kebiasaan Kia baru ya di sini. Semua Kia yang dijual di Indonesia itu punya sunroof. Rio, Seltos, Sonet, Grand Carnival, dan lain-lain semuanya pakai sunroof. Nah, tadi bagian depan udah, dan sebelum kita ke samping, sekarang kita lihat kuncinya. Ini kunci si Kia Grand Carnival baru dan gue suka banget. Pertama, bentuknya kayak kunci Kia Stinger yang keren itu. Kedua, penempatan tombol-tombolnya tuh bagus dan berkelas. Jadi, di bagian depan ada tombol buat remote engine start. Ya, dia punya remote engine start. Dan pintu geser elektrik kanan-kiri. Tapi nggak cuma itu, di bagian sini ada tombol buat bagasi, buka kunci, dan tutup kunci. Gue suka tombol buat tutup kuncinya. Kenapa? Karena tuh aksinya kayak kita lagi neken detonator bom. Tep, dar gitu. Kunci aja keren.
Mobil keren, kunci keren. Pow. Nah, kalau rodanya dia pakai roda 18 inci, pelek 18 inci ya. Dan bannya dia pakai ban Continental Cross Contact 235/60 R18. Dan saking gedenya mobil ini, pelek 18 inci aja bisa kelihatan kekecilan ya. Mungkin kalau 19 lebih pas, tapi ya udah dapatnya 18 begini. Pastinya rem depan belakang cakram dan udah ada stability control, lain-lain. Ya iyalah, mobil semahal dan sebagus ini masa ya nggak punya kayak gituan. Gue suka pilar A-nya dicat hitam gini, jadi kesannya lebih grande gitu, lebih berkelas. Dan dia ada roof rail di atapnya. Nah, tapi gue ngeliat mobil itu semuanya bagus ya. Desain muka bagus, lampu bagus, semuanya bagus. Tapi akhirnya gue nemu satu yang kurang cocok di mobil semahal dan sebagus ini. Wipernya belum yang frameless gitu. Harusnya diganti sama wiper yang bagusan dikit. Kalau gue beli mobil ini, hal pertama yang gue lakuin adalah ganti wipernya. Tapi untungnya, yang lain tuh udah cukup mendukung kemewahannya. Ini aja dia punya kamera 360 derajat. Nih ada kamera di sini. Sama, dia punya smart entry di semua handle pintu. Depan, kiri kanan, dan belakang kiri kanan. Dan waktu ngedesain si Carnival baru ini, Grand Carnival, Kia bener-bener pengen bikin perubahan yang berani buat sebuah van atau MPV keluarga. Buktinya, gue suka desain di pilar C ini. Dia tuh ada kayak pola heksagon atau segi enam yang di atasnya mulai tebal tapi lama-lama menipis ke bawah. Ini detail yang menarik dan kayaknya sekali kita notice susah untuk tidak menotisnya. Dan lagi-lagi ada detail yang bagus lagi. Ini sekarang mobilnya dalam keadaan terkunci dan fuel flapnya atau tutup bensinnya juga terkunci. Dan kalau kita buka, dia juga ngebuka. Ya ini standar sih. Nah ini bagian belakangnya dan Kia waktu ngedesain mobil itu bener-bener ngerti temanya. Bahkan lampu LED DRL di depan itu temanya sama ke belakang sini nih. Tuh, desainnya agak mirip kan? Cuma yang gue nggak pernah ngerti dari Kia dan Hyundai, itu kenapa selalu mereka menempatkan lampu sennya di bumper bagian bawah. Tuh, nyalanya di sini kan? Kenapa ya? Kenapa nggak atasan dikit gitu? Padahal lampu di atas ini tuh udah bagus, full LED dan nyalanya kayak begini. Kurang bagus apa coba? Kia. Tapi ya udah, sekarang kita buka bagasinya dan buat tombol bukanya ada di bagian sini. Otomatis pastinya. Dan salah satu keunikan dari Kia Carnival atau Sedona juga ya, dia punya 4 baris jok. Nah, jadi kalau misalnya lagi pengen bawa orang lebih banyak, bawa 1 RT gitu misalnya, ini bisa kita pakai. Atau misalnya lagi nggak pengen butuh bagasi, kita bisa lipat. Karena seperti yang kalian lihat, kalau jok ini berdiri, kita nggak punya bagasi sama sekali. Tapi kalau pengen lipat, langsung rata sama lantai. Set. Nah gitu. Dan mobil ini seperti Kia dan Hyundai lainnya, dia juga punya smart tailgate. Apa artinya? Jadi kita cukup kantongin kunci aja dan dekati pintu bagasi belakang. Setelah mobil terkunci, dia bakal beep, beep, beep dan buka pintu bagasinya sendiri. Tapi kalau nggak suka, bisa dimatiin pakai tombol di sini. Nah, sekarang masuk ke interior Kia Grand Carnival baru. Sebelum kita mulai, gue pengen bilang kalau mobil ini punya easy entry dan exit. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita baru masuk, kita nyalain engine start stop buttonnya. Nah, dia kursinya itu langsung maju. Jadi memudahkan kita untuk siap-siap mengemudi. Nah, katakanlah kita udah selesai nyetir ya, kita matiin mesin. Kita buka pintu, joknya langsung mundur sendiri. Iya, dia depan, kanan, kiri, dia udah pakai jok elektrik. Bagus untuk kemudahan ini ya. Dan wah, ini sih kabinnya beda banget sama Kia Grand Sedona yang kemarin ya. Carnival baru tuh keren. Biarpun oke lah, buat kalian yang sangat suka mobil pasti ngerti, wah ini kok kayak Mercedes banget ya. Ini layar. Ya tapi sisanya tuh nggak kelihatan terlalu copycat. Pertama-tama kita mulai dari setirnya. Pastinya kalau mobil seperti ini sudah bisa tilt dan teleskopik. Tapi biar afdol, kita nyalain aja dulu, kita lihat ada apa aja. Nah, dia udah pakai speedometer atau instrumennya itu full layar dan bisa diganti-ganti desainnya. Nah, selain kita bisa pilih sendiri-sendiri desainnya mau kayak apa, ini juga bisa nyambung ke drive mode-nya. Nanti kita bahas. Terus gue mau bahas dia udah punya lampu depan otomatis dan wiper juga otomatis. Kita mundur lagi ke bagian permukaan setir, ada tombol-tombol ini buat infotainment, sama yang sebelah kanan ini buat sistem adaptive driver assistance-nya.
Ada apa aja, mobil ini komplit banget. Ada adaptive cruise control. Ini salah satu fitur kenyamanan atau keselamatan yang paling gue suka, karena bisa jaga jarak sendiri sama mobil depan. Ini enak kalau perjalanan jauh. Sama ada lane keeping assist, line following assist, ada juga blind spot monitor dan juga front collision mitigation. Itu rem otomatis lah begitu bahasanya. Aduh, banyak banget ya fitur keselamatan di mobil ini. Keren. Dan ngomong-ngomong tuas, tadi mungkin kalian lihat saat gue mainin tuasnya, dia ada displaynya tentang apa yang kita lakukan dengan tuasnya. Kita geser ke auto, dia tampil. Kita geser ke off, dia juga tampil. Itu fitur yang bagus. Sekarang interiornya. Mobil ini pakai interior warna hitam dan coklat. Kalau mobil di sebelah sana, ada interior itu warna full black. Jadi mungkin ada macam-macam warna interior yang bisa kita pilih ya. Dan detail lain yang gue suka di Kia Grand Carnival ini adalah ada pola di pintu ini kelihatannya kayak bertekstur, tapi sebenarnya dia tuh cuma 3D printing. Kecil tapi bikin ambience mewahnya tuh makin kuat. Justru detail-detail kecil seperti ini punya nilai plus di mata orang yang prospek sama mobil ini. Gue suka layarnya tuh gede di sini buat sistem infotainmentnya, dan nggak cuma gede, responsnya bagus. Kita swipe, tap, itu dia responnya cepet dan bagus. Dan nggak cuma itu, dia udah ready sama koneksi smartphone. Bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto. Mungkin harus masih pakai kabel. Kenapa? Soalnya di sini tulisan connect via USB cable. Jadi mungkin belum wireless, tapi ini udah lumayan bagus. Tapi bener ya, kalau ngelihat mobil ini tuh terutama dari interior, gue impress sama bahan-bahan interiornya. Mulai dari sini tuh empuk-empuk, ada aksen jahitan. Ya nggak asli sih, tapi paling nggak empuknya asli. Ada speaker di sini, terus ada panel piano black di sini tuh yang konsisten sampai ke sini. Pola yang tadi gue bilang, dan bahan joknya tuh kulitnya tuh enak gitu. Karena mobil ini impor, mungkin ini kulit Korea ya. Gini tuh kulit Korea. Dan seperti yang tadi udah kalian lihat, joknya elektrik, depan kanan kiri, dan ada memory seat buat jok supir. Kalaupun ada plastik yang kurang, itu ada di sini. Agak scratchy di sini, tapi ini pun bukan yang jelek. Ini plastik yang tebal, cuma ya plastik aja gitu. Dan posisi duduknya pun enak, karena joknya bisa diatur banyak ya. Lumbar support pun ada. Bagus. Nah, selain bahan-bahan interior yang bagus, gue juga suka sama tombolnya nih, knobnya. Ada beratnya dan lumayan lah, tactile-nya oke. Di sini juga. Cuma sayangnya tombol-tombol di sini tuh bukan tombol fisik, dia touch panel. Gue selalu kurang suka sama touch panel, tapi paling nggak AC-nya masih tombol fisik dan knobnya juga enak dimainin. Ternyata nggak juga deh, kita buat ininya pun touch panel, cuma buat temperaturnya doang yang fisik. Ya oke lah. Terus kita turun lagi ke bawah, di sini ada wireless charger buat HP kita. Sama tepat di atasnya itu ada 3 port USB. 2 buat ngecas, 1 buat koneksi smartphone, Apple CarPlay, dan Android Auto. Kita mundur lagi ke sini, ada detail lain yang sangat gue suka. Ini puter-puteran gearboxnya buat transmisinya, maju mundur, PRN gitu-gitu. Itu mirip sama mobil mewahnya Hyundai Genesis. Mungkin buat yang belum tahu, Hyundai, Kia, dan Genesis itu merek mewah, merek premium, itu satu rumah. Jadi jangan heran kalau ngelihat di sini tuh kok mirip sama Hyundai ya, karena mereka emang satu rumah kalau di Korea sana. Terus tepat di sebelahnya itu ada cup holder dan ada slot khusus buat naruh HP. Di sini kita bisa lihat ada rem parkir elektrik, brake hold, sama tombol buat muter-muter drive mode. Ada normal, eco, sport, sama smart. Terus ke belakang lagi, nah ini yang gue suka dan cocok banget di Indonesia. Ada jok pendingin dan pemanas. Jadi kalau lagi panas gitu kan, pengen adem-adem, switch ke bawah, joknya langsung adem. Atau habis kehujanan, pengennya anget-anget, geser ke atas, langsung anget. Di sini juga ada tombol buat sensor parkir, sama tombol buat kamera 360 derajat. Jahitannya bagus dan kita bisa pilih-pilih sudut gambarnya. Terus kita mundur ke belakang sini. Kantongnya lumayan gede ya. Dan ini posisinya udah pas buat jadi armrest. Terus kita ke laci sini, udah damping, cuma saya nggak seberapa lega. Cukup, cuma buat mobil segede ini gue expect legaan dikit gitu. Sama mungkin kalau ada cool box, chiller, mungkin lebih enak. Sama kalau kita ke atas, di sini ada tombol atau switch buat buka sunroofnya. Cuma kacanya emang otomatis, tapi penutupnya masih manual. Sama kalau kita lihat di sun visor-nya, dia untungnya udah ada vanity mirror yang lengkap dengan lampu di sini. Bagus ya.
Sama sayangnya ya, buat mobil sebagus ini, seluxury ini, gua harap itu pedalnya pakai pedal alloy gitu, yang desainnya itu lebih bagus, lebih enak dipandang gitu. Ini masih pedal biasa. Tapi overall itu cuma kekurangan minor, karena selebihnya di mobil itu sangat impresif. Lebih bagus daripada Kia Grand Sedona yang lama. Tapi belakangnya gimana? Sekarang kita ke belakang. Sekarang duduk di baris keduanya, Kia Grand Carnival. Tutup otomatis. Yang pertama kalian lihat pasti tirai ini. Dia udah punya tirai di baris ini. Meskipun masih manual, gue suka ini buat privasi atau bikin berasa mewah. Terus buat ngontrol AC belakang itu ada di sini. Buat naikin speed kipasnya, suhunya, sama buat ngatur arah hembusan. Displaynya ada di sini. Terus buat ruangnya gimana? Karena mobil ini gede, pasti bagus. Ruang kaki gue bagus banget. Ruang kepala gue apalagi. Tinggi gue 178 cm. Dan seperti kalian lihat, sekarang lagi mode 3 kursi. Kanan, tengah, sama kiri. Tapi kalau misalnya lagi pengen lebih mewah atau emang lagi nggak dipakai, jok bagian tengah ini tinggal dilipat. Nah, ada kantong, ada 2 cup holder, sama ada 2 buat slot HP. Atau pengen disingkirin sedikit biar lebih ada space, tinggal begini. Dan masing-masing jok ada armrest. Cuma sayang armrest di sebelah sini nggak ada, cuma ada di bagian kanan doang untuk jok sebelah kanan. Ya oke lah. Sama buat jok belakang, dia masih manual ya. Maju, mundur. Terus buat rebah sama tegaknya dia juga masih manual. Belum elektrik seperti yang depan. Sama buat jok belakang, sayangnya cuma ada kursi penghangat, tidak ada kursi pendingin. Ya oke lah, paling nggak kita penumpang baris kedua masih dikasih kuasa untuk buka atau tutup sunroofnya. Dan jok belakang masih tetap kulit ya, bagus. Dan kalau misalnya penumpang di sini butuh space lebih, ada tombol di jok kiri depan kalau kita pengen majuinnya. Sama kalau buat ngecas gadget di sini banyak banget port USB. Satu di sini, satu lagi di sini, dan ada power outlet 12 volt tepat di tengah. Terus kalau buat kisi AC ada satu di sini, dan terus sampai ke belakang. Nanti kita lihat ya. Dan space kakinya tuh emang enak banget karena lantainya tuh rata banget. Aduh, buat ke Malang enak nih. Nah, sekarang kita mau masuk ke baris ketiganya. Caranya gimana? Bisa pakai gang di sebelah sini, mau muter lewat sini, atau pakai akses begini nih. Bebas mau lewat mana aja. Kita masuk. Nah, di baris ketiga itu sebenarnya masih lumayan manusiawi buat orang dewasa. Lagi-lagi tinggi gue 178, ruang kepala bagus, tapi ruang dengkul tergantung sama posisi baris kedua. Misalnya gue mundurin ya. Ini posisi jok belakang, jok baris kedua itu mundur habis, dan gue masih punya space yang lumayan bagus. Meskipun betisnya agak ngangkat karena emang agak dingklik. Ini juga bisa diangkat jadi jok tengah, dilipat, ada cup holder sama kantong, atau di begini ini juga. Bisa jadi armrest dan duduknya jadi lebih enakan dikit. Sama ada speaker di sini, dan oh iya, dia pakai sistem stereo dari Bose. Sama kalau di belakang sini kita masih dapat kenyamanan yang memadai. Misalnya 3 kantong di kiri plus cup holder, 3 kantong di kanan ada cup holder lagi, dan masing-masing dapat 1 port USB, 1 kanan, 1 kiri. Jadi bisa ngecas juga, dan ada kisi AC di sini. Lampu kabinnya pun putih. Lumayan manusiawi meskipun tidak seenak bangku baris kedua. Sekarang baris keempatnya gimana? Langsung aja mundur. Yuk. Kita majuin dulu ya. Jujur aja nggak enak. Kenapa? Ruang kepala sisa sedikit, dan ruang kaki ini udah mentok. Padahal ini kursi depan udah paling maju. Ya ini bener-bener buat darurat aja. Paling nggak semua baris dapat sabuk pengaman. Itu bagus, tapi lagi-lagi baris keempat cuma buat darurat aja. Nah, sekarang kita bakal bahas mesinnya. Tapi sebelum itu, gue cuma pengen ingetin, oke, Kia ini merek Korea. Tapi si Carnival atau Grand Carnival ini dirancang, desain untuk pasar Amerika Serikat. Makanya, ban serepnya itu ada di bawah pintu geser sebelah kanan. Kenapa? Amerika kan setir kiri,
trotoarnya di kanan. Tapi waktu pindah dari setir kiri setir kanan buat Indonesia, mereka lupa pindahin ban serepnya. Jadi harusnya ban serep itu pindah ke kiri. Agak sedikit kurang aman karena Indonesia kan trotoar sebelah kiri, jalanan sebelah kanan. Jadi mungkin agak susah ya pindahin ban serep dari kanan ke kiri. Oke, sekarang mesinnya. Tada! Sayang belum pakai hidrolik, andai pakai gitu ya. Oke, mesin 2200 cc turbo diesel Smart Stream D. Jadi mungkin evolusi dari mesin sebelumnya ya. Dan tenaganya sangat besar. 202 PS dan torsinya 441 Nm. Gede banget. Dia penggerak roda depan dan dia pakai gearbox otomatis 8 percepatan. Covernya rapi, pengecatan rapi, ada peredam dan ada karet di sini. Nah, jadi gimana kesimpulan kita soal Kia Grand Carnival ini? Good job Kia. Mereka nggak cuma kayak menyelesaikan kekurangan-kekurangan di Grand Sedona lama di Carnival baru ini. Misalnya rem parkir kaki udah ganti jadi electronic parking brake, terus ambience-nya jadi lebih premium segala macam. Tapi mereka sudah berhasil menciptakan MPV mewah seutuhnya, bukan cuma MPV alternatif. Ini adalah salah satu kontender MPV mewah yang pantas kalian pertimbangkan kalau kalian emang pengen transportasi keluarga yang berkelas, mewah, luxury, dan berkarakter. Kita nggak sabar buat nyoba mobil ini di jalan, karena kita juga penasaran drivingnya gimana. Oke semuanya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dadah!